Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nikade Indira Kinara Putri. Saya bersekolah di SD Negeri 5 Subagan. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Timun Emas. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Di sebuah desa, hiduplah sepasang petani tua. Dia adalah Mbok Sirni dan suaminya. Sudah lama sekali mereka mendambakan hadirnya seorang anak. Akan tetapi hingga saat itu Mbok Sirni dan suaminya belum juga dikaruniai anak. Mereka lalu berdoa agar segera dapat menimang anak. Ketika itu seorang raksasa mendengar doa tersebut. Ia pun mendatangi mereka. Hai manusia, apakah kalian benar-benar ingin memiliki seorang anak? Tanya raksasa dengan suara menggelegar. Seketika Mbok Sirni dan suaminya gemetar ketakutan dan menjawab, Iya Tuan raksasa. Kalau begitu aku akan bantu. Tanamlah biji timun ini. Biji timun ini akan memberikanmu anak. Tapi ingat, ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Jika anak kalian sudah berumur 6 tahun, kalian harus memberikan anak itu kembali kepadaku untuk aku makan. Ucap raksasa sambil memberikan biji mentimun kepada mereka. Sesampainya di rumah, Mbok Sirni dan suaminya menanam biji timun itu dan dirawatnya dengan baik. Setelah 2 minggu, tanaman timun mulai berbuah. Di antara buah timun yang ada, terdapat satu timun yang ukurannya sangat besar dan berwarna keemasan. Mbok Sirni dan suaminya memetik timun tersebut dan membelahnya dengan sangat hati-hati. Betapa kagetnya pasangan itu melihat seorang bayi perempuan mungil dan lucu ada di dalam buah tersebut. Mereka sangat bahagia dan bersyukur karena penantian untuk mendapatkan seorang anak akhirnya terwujud. Bayi kecil ini diberi nama Timun Emas. Mbok Sirni dan suaminya sangat menyayangi Timun Emas. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Suatu hari raksasa datang menagih janji Mbok Sirni dan suaminya. Dengan suara yang lantang, raksasa berkata, Hai manusia, mana anakmu? Aku ingin memakannya sekarang juga. Maaf Tuan raksasa, bukan kami hendak mengingkari janji. Tapi timun emas masih sangat kecil dan tidak enak untuk dimakan. Tunggulah 2 tahun lagi, ia akan semakin besar dan enak untuk dimakan. Mbok Sirni beralasan. Raksasa itu pun mengikuti keinginan Mbok Sirni. Ia berkata, kau benar. Semakin besar timun emas, semakin enak untuk dimakan. Hari demi hari berlalu. Waktu yang dijanjikan semakin dekat. Mbok Sirni dan suaminya semakin tidak rela melepas timun emas. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpi itu,
ia harus menemui petapa di Gunung Gundul agar anaknya selamat. Keesokan harinya, mereka berangkat pergi ke Gunung Gundul. Benar saja, di sana ada seorang petapa yang sangat sakti. Petapa itu memberikan Mbok Sirni dan suaminya 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Setibanya mereka di rumah, Mbok Sirni memanggil Timun Emas. Mbok Sirni memberikan nasihat kepada Timun Emas. Anakku, jika suatu hari raksasa datang dan hendak menangkapmu, larilah engkau sekejang mungkin. Jangan lupa kau taburkan isi dari keempat kantong ini satu persatu untuk melindungimu dari kejaran raksasa. Nasihat Mbok Sirni. Hari yang dijanjikan datang juga. Raksasa datang menemui mereka. Ia menagih janji Mbok Sirni dan suaminya untuk menyerahkan timun emas. Ketika itu, mereka sudah menyuruh Timun Emas pergi lewat pintu belakang. Hai petani, mana anakmu? Aku sudah tidak sabar untuk memakannya. Serahkan dia kepadaku. Perintah raksasa. Maaf Tuan Raksasa. Timun Emas sedang pergi bermain. Biar istriku saja pergi mencarinya. Dalih suami Mbok Sirni. Raksasa curiga. Ia menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh pasangan petani itu. Ia pun marah. Kurang ajar! Kalian telah menipuku. Aku akan menemukan timun emas dan memakannya sekarang juga. Teriak raksasa mengamuk sambil menghancurkan rumah sang petani itu. Melihat sosok dari kejauhan, raksasa tertawa jahat. Itu dia. Larilah sejauh mungkin, bocah kecil. Langkahku jauh lebih lebar darimu. Saat raksasa mulai mendekat, Timun Emas mengeluarkan penangkalnya yang pertama, yaitu biji timun, dan menebarkannya biji-biji timun itu. Biji-biji timun itu berubah menjadi ladang timun yang lebat buahnya. Seketika raksasa berhenti sejenak untuk melahap timun yang ada. Nyom, nyom, nyom. Timun Emas terus berlari, tapi tetap saja dapat dikejar oleh raksasa. Kali ini Timun Emas mengeluarkan penangkalnya yang kedua, yaitu jarum. Ditebarkannya jarum-jarum itu di jalanan yang telah ia lalui. Hal ajaib pun terjadi lagi. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Aduh, sakit! Dari mana datangnya bambu-bambu ini? Aduh, jangan harap bambu-bambu tajam ini dapat menekanku, Timun Emas. Dagingmu pasti terasa sangat lezat saat jauh berlari. Meskipun Timun Emas tidak berhenti berlari, raksasa selalu dapat mengejarnya walaupun dengan kaki terluka. Tangan raksasa yang sangat besar hampir menggapai Timun Emas. Seketika Timun Emas mengeluarkan penangkalnya yang ketiga, yaitu jarum. Timun Emas berteriak sambil melempar bungkusan ketiga. Terimalah ini raksasa rakus, jangan kejar aku lagi. Raksasa terperajat melihat air yang tiba-tiba meluap. Dengan susah payah, raksasa berenang ke tepian. Ia mulai kelelahan, nafasnya terengah-engah, tapi ia tetap berusaha mengejar Timun Emas. Sekarang hanya tersisa satu penangkal lagi. Ketika raksasa mulai mendekat, Timun Emas mengeluarkan penangkal yang keempat, yaitu terasi. Terasi-terasi itu ditaburkannya di jalanan telah ia lalui. Kini jalanan itu berubah menjadi lautan lumpur hitam. Raksasa yang sudah kehabisan tenaga
akhirnya terjebak di lautan lumpur hitam itu. Tolong! Apa ini? Dari mana datangnya lumpur-lumpur hitam ini? Tunggu! Jangan tinggalkan aku! Lumpur ini menarikku masuk! Akhirnya raksasa itu mati tenggelam. Timun Emas pun kembali pulang ke rumahnya. Ayah, ibu, aku pulang! Seru Timun Emas sambil memeluk kedua orang tuanya. Ayahnya menjawab dengan tangis haru. Syukurlah nak, doa kami dikabulkan. Akhirnya kita bisa hidup tenang tanpa rasa takut lagi. Nah teman-teman, pesan cerita ini adalah jika kita menemui kesulitan, janganlah mudah menyerah dan mudah putus asa. Tetap semangat, niscaya kita akan berhasil menggapai cita-cita. Demikian cerita saya, siang hari makan kuaci. Makan bareng ibu terkasih. Cukup sekian cerita ini, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.